Halo Moms and Dads, demi mendukung keberhasilan keluarga berencana, ada beberapa alat kontrasepsi yang tersedia. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah, menunda, atau menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kesehatan. Kok bisa? Misalnya, kehamilan akan berisiko jika usia moms yang terlalu muda atau terlalu tua, serta jarak kehamilan yang terlalu dekat. Apalagi jika moms memiliki penyakit penyerta lain seperti kencing manis atau darah tinggi. Untuk itu, disinilah fungsi dari alat kontrasepsi itu, untuk mencegah atau menunda kehamilan tersebut. Yuk kita bahas bersama. Sebelumnya kita bagi dua dulu yuk jenisnya. Ada yang hormonal dan non-hormonal. Semuanya ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dengan pil KB. Moms Paps, apa sih itu pil KB? Nah, pil KB adalah alat kontrasepsi hormonal berbentuk tablet yang mengandung hormon kombinasi estrogen dan progesteron atau dikenal dengan pil kombinasi, atau tablet yang hanya mengandung hormon progesteron saja atau yang dikenal dengan pil mini. Pil KB banyak dipilih sebagai alat kontrasepsi karena penggunaannya mudah dan sangat efektif, di mana resiko terjadinya kehamilan hanya 8%. Pil KB juga dapat melancarkan haid dan mengurangi kram saat haid. Tapi, pil KB ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai alat kontrasepsi, yaitu pil KB ini tidak melindungi pengguna dari penyakit menular seksual, dan salah satu hal yang penting diingat dalam penggunaan pil KB adalah harus diminum setiap hari dan pada jam yang sama. Selanjutnya adalah metode suntik, yang merupakan penyuntikan obat KB yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Metode suntik ini memiliki beberapa kelebihan loh moms. Antara lain mempunyai efektivitas yang tinggi, cocok untuk ibu yang menyusui, serta tidak mengganggu proses senggama. Sedangkan untuk keterbatasannya antara lain pendarahan yang tidak teratur, perubahan pola haid, dan memiliki beberapa efek samping seperti sakit kepala, mual, muntah, dan pusing. Metode berikutnya adalah implan. Implan juga alat kontrasepsi hormonal berupa benda kecil seukuran yang berbentuk seperti batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya dipasang pada lengan bagian atas. Implan bekerja secara perlahan mengeluarkan hormon progestin yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Apa saja sih kelebihan yang Moms Paps dapatkan ketika memilih implan sebagai alat kontrasepsi? Nah, implan ini sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% dan dapat bertahan hingga 3 tahun. Namun, alat kontrasepsi implan ini masih memiliki beberapa keterbatasan Moms Paps, antara lain harganya yang relatif mahal, menyebabkan haid tidak teratur, dan tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya ada IUD atau AKDR. IUD berupa alat yang bentuknya menyerupai huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Jenis IUD ada 2, ada IUD tembaga dan IUD hormonal. Apa aja sih kelebihan dari IUD ini? IUD dapat digunakan selama 3-10 tahun. IUD juga tidak memerlukan perawatan yang rumit, tidak mengganggu proses senggama, dan tidak mengganggu produksi ASI. Namun, kita tetap harus hati-hati Moms and Dads, karena dia bisa membuat darah haid lebih banyak dan kram haid yang lebih dari biasanya. Untuk kontrasepsi alami, ada 2 metode loh moms. Yang pertama adalah metode amenorrhea laktasi, yang merupakan metode kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman. Jadi, kalau moms sedang aktif menyusui, itu bisa menjadi salah satu metode untuk kontrasepsi loh. 2 adalah metode kalender, yang merupakan metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama pada masa subur atau ovulasi. Untuk mengetahui masa subur, moms bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ada di handphone. Selain itu, tanda-tanda subur yang lain antara lain keluarnya cairan dan flek vagina, nyeri pada perut bagian bawah, dan payudara yang sensitif dan juga nyeri. Jadi, moms dan dads bisa mencatat tanggal ovulasi moms dan usahakan jangan melakukan senggama di periode waktu tersebut ya. Berikutnya ada barrier, adalah penggunaan kondom untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina. Barrier sendiri bisa digunakan oleh para moms and dads. Kelebihannya ada banyak nih.
efektif bila digunakan dengan tepat, mudah diperoleh dan murah, penggunaannya tidak memerlukan bantuan profesional, memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dan dapat mengurangi terjadinya iritasi vagina saat berhubungan. Keterbatasannya, barrier harus digunakan sebelum berhubungan. Pada para dads adalah ereksi. Barrier bisa robek dan tidak bisa digunakan oleh orang yang alergi dengan bahan karet. Nah, yang terakhir namanya mantap. Metode ini ditujukan untuk para moms and dads yang sudah tidak ingin punya anak. Untuk para moms namanya tubektomi, adalah pemotongan saluran telur. Untuk para dads, namanya vasektomi, adalah pemotongan saluran sperma. Kelebihannya apa saja? Mantap memberikan perlindungan permanen yang tidak dapat dikembalikan. Jadi para moms and dads harus berpikir dengan baik sebelum memilih metode ini ya. Metode mantap tidak akan mengganggu proses senggama, produksi hormon para dads, dan produksi ASI maupun siklus haid pada para moms. Keterbatasannya, metode mantap akan memberi rasa tidak nyaman dan nyeri setelah operasi. Juga tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Nah, sudah semua nih kita bahas tuntas tentang alat kontrasepsi. Jadi, moms and dads mau pilih yang mana?